Bitcoin terkena rejection dari resistance yang krusial untuk short-term time frame-nya. Kita juga ngelihat di US traditional market terkena penurunan karena sebagian investor khawatir konflik di Timur Tengah akan lebih memanas. Tapi di sisi lain, Chinese stock market terus melambung tinggi karena paket economic stimulusnya berlanjut. Apa dampaknya bagi kita sebagai trader dan juga investor kripto? Kita akan bahas secara singkat, padat, dan jelas di channel ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull dan juga sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership dari komen-komen yang ada di video channel ini. Diundinya menggunakan YouTube Random Comment Picker, dan ini tersedia untuk 2 orang pemenang. Kemungkinan kalian untuk menang jadi cukup besar ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga lain-lain sesuai request kalian. Sekaligus jika ada peluang untuk masuk market, saya juga share di koin apa beserta trading plan-nya. Contohnya seperti last trade yang saya share di grup itu untung profit sekitar 83%. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Dari Bitcoin sendiri, kita ngelihat ada rejection dari level resistance yang krusial banget nih untuk short term. Kalau untuk teman-teman di grup member Cuan Kripto, seharusnya nggak kaget kita ngelihat ada rejection dari level yang udah diekspektasikan sebelumnya nih. Karena kalau untuk update member, saya ada sharing entry sekaligus mengekspektasikan ada sedikit penguatan lanjutan. Kita putar video sebentar ya. Di sini Bitcoin ada penguatan sedikit sampai ke area resistance terdekat di 63.000 dan juga 64.000. Ini masih ada ruang. Jadi saat ini masih di tengah-tengah dan masih berpotensi untuk terjadinya kenaikan sedikit lagi. Seperti yang saya jelaskan di update sebelumnya, gambaran struktur market itu akan lebih jelas dan lebih clear saat kita mengetahui reaksi dari resistance ini. Begitupun, nah seperti itu ya, Bitcoin ngerevisit resistance di 64.000 dan juga ada rejection. Dilihat dari bentuk rejectionnya, ini memang cukup panjang buntutnya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa seller itu masih ada banyak dan cukup kuat, dan juga nggak ngebolehin Bitcoin langsung naik nge-breakout ke atas. Hal bagusnya yang saya lihat di sini adalah walaupun seller itu menunjukkan mereka masih dominan dengan adanya tanda candle bearish ini dan juga proses pembentukan lower high baru, tapi di open candle berikutnya buyer itu udah mulai masuk market lagi nih. Dan juga kalau kita ngeliat dari Bitcoin ETF flow, kemarin itu ada inflow yang cukup besar dari BlackRock dan juga Fidelity. Ditambah lagi belakangan presentasinya BlackRock terhadap Bitcoin itu wah banget, dan kalau saya perhatikan setiap ada representatif BlackRock muncul ke publik, terutama CEO-nya Larry Fink, itu selalu nyenggol pembicaraannya ke Bitcoin. Intinya dari presentasinya si BlackRock menyebutkan adopsinya digital asset itu lebih cepat daripada adopsi internet dan juga smartphone. Dan proyeksinya The Fed ini masih akan terus bertumbuh. Kemungkinan investor dari ETF itu mulai masuk buyback lagi karena proyeksinya BlackRock tersebut. Hanya saja sebagian investor itu mulai khawatir tentang memanasnya konflik di Timur Tengah. The New York Times melaporkan Israel akan melakukan pembalasan terhadap Iran yang kemungkinannya akan menargetkan pangkalan militer dan juga lokasi kepemimpinan. Dari segi stock market, ada sedikit sell off kecil ya, setelah terbentuknya weekly high baru. Dan kita kembali lagi ke Bitcoin, retracement kecil Bitcoin ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Terlebih lagi ini hampir clear udah membuat higher low dari struktur sebelumnya nih. Jadi ini trendingnya masih naik. Terlebih lagi kalau kita ngelihat dari segi long term trend, harga saat ini juga masih di atas 21 exponential weekly moving average, yang merupakan indikator yang relatif cepat untuk merepresentasikan kita itu lagi berada di bull market atau lagi berada di bear market. Sekarang kita masih berada di atasnya. Dan kalau kita menggunakan indikator investor yaitu 50 dan 200 simple moving average, saat ini menunjukkan tanda awal market mencoba crossing naik lagi. Crossing 50 moving average di atas 200 moving average biasanya dinamakan dengan golden cross ya. Dan golden cross itu mengindikasikan trending bullish jangka panjang. Kita pernah ngeliat hal itu di akhir tahun 2023 nih. Ada golden cross Bitcoin, dan sampai 2024 ini long term marketnya itu masih trending naik. Dan kalau kita zoom out, golden cross ini terjadi beberapa kali ya, dan outputnya itu rata-rata berlangsung selama
6-10 bulan. Yang cukup panjang ini pernah terjadi di tahun 2020 nih. Setelah terbentuk Golden Cross, market itu trending bullish selama 13 bulan. Selain berpotensi Bitcoin akan segera terjadi Golden Cross, dari segi weekly time frame maknanya ini juga hampir crossing untuk terjadinya pembalikan arah naik. Dalam 2-3 minggu ke depan kita berpotensi ngelihat range Bitcoin sekarang ini yang konsolidasi naik turun di range ini ya, berpotensi akan segera di breakout. Hanya saja untuk short term yang perlu kita waspadai adalah level support besarnya Bitcoin di 60.000 sampai 61.000-nya. Karena kalau level ini sampai di breakout turun lagi, proses pembentukan naiknya itu akan jadi lebih lama. Tapi kalau saya ngeliat dari struktur market, 60.000 sampai 61.000 ini area support atau demand yang kuat banget. Ngelihat order book pun juga sama seperti itu. Order book di 60.000 ini cukup gemuk. Jadi possibility-nya untuk di breakdown turun lebih kecil. Secara liquidation heat map, liquidity saat ini lebih banyak berada di area atas. Lebih tepatnya di kisaran 66.500. Dan harga Bitcoin di range sekarang ini antara 60.000 sampai 66.000 terpantau minim volatility untuk terjadinya long squeeze ataupun short squeeze. Kecuali kalau sampai Bitcoin nyundul naik ke atas 66.500. Itu baru berpotensi men-trigger short squeeze. Bertepatan 66.500 itu kan local high sebelumnya yang ini ya. Dan kalau kita ngeliat dari struktur market, di range 60.000 sampai ke 64.500. Untuk short term ini berpotensi menjadi area konsolidasi ya. Kemungkinannya besok atau lusa itu market udah lebih mature untuk menunjukkan arah yang lebih clear. Kemungkinannya di hari Kamis nanti ya, saat perilisan data inflasi. Hal ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya breakout dari range ini. Besok juga akan saya update untuk member koin-koin yang menarik yang masih bisa untuk di re-entry. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian ngerasa terbantu sama videonya, tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian mau rugi ya silahkan dislike aja, supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari cuan kripto ke depannya. Buat yang mau masuk grup secara gratis, komen videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Kalau kalian mau langsung join ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah banget, nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan lain-lain. Kalian boleh request. Sekaligus saya juga sharing kapan saya masuk marketnya. Berikut dengan trading plan-nya, baik spot market dan juga futures market. Buat yang berminat, silahkan lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.